Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Yunita. Saya Seri Mustakimah. Saya Sigma Maya. Saya Nadia Yunuska Rahma. Saya Rifki Ismail. Kami dari kelompok 1 akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi materi dari akuntansi manajemen Dengan materi peran, sejarah, dan tujuan akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Eka Hendrayani SMM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang peran, sejarah, serta tujuan akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu informasi akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen mempunyai 3 tujuan umum. Yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok, jasa, dan produk yang dibutuhkan atau diinginkan oleh manajemen itu sendiri. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga yaitu untuk pengambilan keputusan oleh manajemen itu sendiri. Selanjutnya sistem informasi manajemen ialah proses yang dideskripsikan oleh aktivitas pengumpulan, pengukuran, penyimpanan informasi mengenai peristiwa ekonomi diproses untuk menghasilkan keluaran output, di mana bagiannya yang pertama adanya masukan dan adanya proses. Pada proses ini terjadinya pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan. Selanjutnya ada keluaran atau output, di mana hasilnya yaitu laporan khusus, biaya produk, biaya pelanggan anggaran, laporan kinerja komunikasi pribadi yang akan diserahkan nantinya kepada pengguna. Yang pertama masukan adalah data yang direkam berupa transaksi ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan seperti bahan baku, gaji karyawan, jam kerja lembur, dan jam kerja mesin. Yang kedua pada proses ialah mengubah data menjadi informasi, di mana proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, dan menganalisis. Selanjutnya pada keluaran adalah informasi berupa laporan biaya produk, laporan biaya aktivitas, laporan biaya departemen, dan laporan pembelian bahan baku. Selanjutnya, perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi yang berjudul Perbedaan Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan itu pertama terletak pada fokus internal. Untuk akuntansi manajemen menghasilkan informasi untuk pengguna yang ada di lingkungan perusahaan, sedangkan untuk akuntansi keuangan sendiri fokus eksternal. Akuntansi keuangan memfokuskan pada penyediaan laporan untuk pihak dari luar perusahaan. Terus yang kedua di akuntansi manajemen tidak mengikuti aturan, sedangkan di akuntansi keuangan mengikuti aturan tertentu dari pihak eksternal. Dan yang ketiga ada informasi di akuntansi manajemen, informasi keuangan dan non keuangannya bersifat subjektif atau dari opini-opini yang ada dan dari pemikiran seseorang. Sedangkan di akuntansi keuangan, informasi keuangannya bersifat objektif atau yang real dan nyata. Terus penekanan pada masa di akuntansi manajemen dan di akuntansi keuangan itu berorientasi kepada historisnya. Dan yang kelima ada evaluasi dan keputusan internal didasarkan atas informasi yang sangat terinci. Di akuntansi manajemen keuangan, evaluasi dan keputusan internal itu informasinya sangat terinci. Di akuntansi keuangan, informasi mengenai perusahaan itu secara keseluruhan.
Dan yang terakhir di akuntansi manajemen sangat luas dan multidisiplin. Sedangkan di akuntansi keuangan lebih independen atau perorangan. Terus yang selanjutnya ada sejarah akuntansi manajemen. Pada tahun 1880 sampai 1925, kebanyakan perhitungan biaya produk dan akuntansi manajemen dikembangkan pada tahun ini. Jadi di tahun 1880 sampai 1925, akuntansi manajemen ini terfokus pada biaya produknya. Dan di tahun 1925 juga muncul pendekatan biaya persediaan untuk kepentingan pelaporan eksternal. Dan selanjutnya ada di tahun 1950 beberapa usaha untuk meningkatkan keuangan manajerial dari sistem biaya tradisional. Jadi di tahun 1950 ini untuk meningkatkan usaha itu digunakanlah manajerial dari sistem biaya tradisional. Dan yang terakhir pada tahun 1980 berbagai usaha dilakukan untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi baru untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Jadi di tahun 80-an ini baru dikembangkan berbagai sistem untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fokus terkini dalam akuntansi manajemen. Lingkungan bisnis yang berubah begitu cepat sangat mempengaruhi konsep dan praktik akuntansi manajemen, di mana akuntansi manajemen harus mampu menyediakan informasi yang memungkinkan manajer untuk berfokus pada nilai pelanggan, manajemen mutu total atau yang memiliki mutu atau kualitas yang baik, kompetisi berbasis waktu, dan pemanfaatan teknologi informasi yang sebaik-baiknya. Selanjutnya satu activity based management, di mana manajemen berbasis aktivitas ini adalah suatu sistem yang terintegrasi yang berfokus pada perhatian manajemen terhadap aktivitas untuk bertujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang dihasilkan. 2. Orientasi kepada pelanggan, di mana antara apa yang diperoleh oleh pelanggan dengan diberikan pelanggan harus seimbang. Yang ketiga, penempatan strategik, yaitu penggunaan informasi biaya yang mengembangkan dan mengidentifikasi strategi yang lebih baik akan menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. 4. Kerangka kerja rantai nilai. Kerangka kerja rantai nilai ini terbagi dua, yaitu rantai nilai internal dan rantai nilai industri. Rantai nilai internal ini meliputi mendesain. Materi selanjutnya yaitu perilaku etis bagi manajer dan akuntan manajemen. Akuntan manajemen bertugas untuk membantu tugas manajer dalam usaha mereka untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. IMA telah memberikan panduan terkait dengan standar etis dan penyelesaian konflik etis. Standar etika perilaku bagi akuntan manajemen dijelaskan dalam 4 kategori. Yang pertama, kompetensi meliputi 1. Menjaga tingkat kompetensi profesionalitas yang memadai. 2. Melaksanakan tugas-tugas profesional sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknik yang berlaku. Yang ketiga, menyiapkan laporan dan rekomendasi yang lengkap serta setelah melakukan analisis yang benar. Yang kedua, kerahasiaan. Yang pertama, menahan diri untuk tidak mengucapkan informasi rahasia yang diperoleh kecuali diharuskan secara hukum. Yang kedua, memberitahukan kepada bawahan seperlunya kerahasiaan dari informasi yang berkenaan dengan tugas-tugasnya dan memonitor aktivitas mereka untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Yang ketiga, menahan diri dari penggunaan informasi rahasia secara tidak etis dan melawan hukum, baik secara pribadi maupun melalui pihak ketiga. Yang ketiga, integritas meliputi 1. Menghindarkan diri dari konflik kepentingan. Baik, saya akan melanjutkan menerangkan materi tadi. Saya akan melanjutkan itu keempat, objektivitas. Yang A, mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif. B, mengungkapkan semua informasi relevan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh manajemen atau IMA yang
juga memberikan panduan tentang penyelesaian konflik yang berkaitan dengan masalah etis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti kebijakan yang telah ditentukan. Yang kedua, mengikuti konflik etis yang tidak terselesaikan. A. Mendiskusikan konflik dengan atasan langsung atau manajer tertinggi lainnya yang tidak terlibat konflik. B. Mengacu pada Sarbanes Oxley Act atau SOA 2002 untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tuduhan kesalahan manajemen perusahaan. Dan C. Jika atasan langsungnya adalah CEO atau direktur utama, pertimbangan untuk melibatkan dewan direktur atau komite audit. D. Tetap memelihara kerahasiaan kecuali diminta secara hukum. E. Membahas masalah dalam diskusi yang sifatnya rahasia dengan penasihat yang objektif. F. Berkonsultasi dengan pengacara atau penasihat hukum tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum. Dan G. Pilihan terakhir adalah mengundurkan diri dari pekerjaan. Masalah etis bukanlah suatu perkara yang bisa kita sepelekan. Standar etis dalam bisnis merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjaga kelancaran fungsi ekonomi. Tanpa adanya standar etis dalam bisnis, perekonomian dan semua pihak yang berkepentingan padanya atau untuk penyediaan barang, jasa, dan pekerjaan akan mengalami kerugian. Mengabaikan etika bisnis akan mengakibatkan